Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan pada topik aldehid dan keton. Kali ini yang kita bahas itu adalah reaktivitas hidrogen alfa. Apa itu hidrogen alfa? Nah, hidrogen alfa itu adalah hidrogen yang terikat di samping gugus fungsi. Kita lihat sekarang. Ini ada gugus karbonil, berarti ini yang maksud dengan karbon alfa. Kalau hidrogen alfa, ini yang hidrogen alfa. Dengan demikian, sebenarnya posisinya itu sama-sama alfa. Selanjutnya kalau untuk di sini kita tandai bahwa gugus fungsinya adalah ini. Kebetulan di sini ada dua. Seperti dengan demikian, maka ini adalah hidrogen alfa. Ini juga hidrogen alfa. Ini juga sama. Tapi apa perbedaannya? Kalau yang hidrogen alfa yang berada di tengah itu terletak di antara dua buah gugus fungsi. Sebelumnya pada penentuan nama trivial, kita sudah menentukan posisi alfa, beta, dan seterusnya. Ulangi sedikit bahwa kalau ini adalah gugus fungsi, maka yang di sampingnya adalah posisinya adalah alfa. Berikutnya adalah beta. Selanjutnya gamma. Dan seterusnya. Sekarang yang menjadi pokok bahasan kita itu adalah hidrogen pada posisi alfa. Biasanya ikatan antara karbon dengan hidrogen, biasanya adalah stabil. Kemudian bersifat nonpolar dan tidak bersifat asam. Namun apa yang kita bisa lihat sekarang pada posisi ini dan ini ada hal yang berbeda, di mana hidrogen yang terdapat pada posisi alfa ini terikat pada C, di mana C-nya itu terikat pada gugus karbonil. Demikian juga dengan yang ini, malah ada dua buah karbonil, kiri kanan. Apa akibatnya? Nah, akibatnya adalah bahwa hidrogen dalam posisi alfa ini akan menjadi cukup asam. Contohnya, berdasarkan harga pKa, bahwa untuk aseton, pKa-nya adalah 20. Kemudian, untuk contoh yang lain, kita lihat etil asetoasetat. Ternyata pKa-nya adalah 11. Nah, bandingkan dengan etanol. Ini adalah pKa-nya adalah 16. Sedangkan untuk air, pKa-nya adalah 15,7. Berdasarkan data ini, apa yang bisa kita lihat? Bahwa dengan harga pKa yang lebih kecil menunjukkan bahwa senyawa ini akan lebih asam dibandingkan dengan air ataupun dengan etanol. Sekarang kita akan lihat kenapa senyawa ini menjadi lebih stabil, atau kenapa senyawa ini menjadi lebih asam dibandingkan H2O dan etanol. Sekarang kita coba untuk membandingkan antara ini adalah aseton, yang ini adalah etil asetoasetat.
Kalau kita perhatikan di sini pKa-nya adalah 20, pKa yang ini adalah 11. Kita lihat sekarang hasilnya nanti adalah ini adalah sebuah basa, termasuk juga pada basa kuat. Dia akan mengikat proton dalam posisi alfa, kan H yang ada di sini. Hasilnya tentu adalah kalau H ini dia akan ikat. Sehingga dengan demikian elektronnya tetap di C, sehingga nanti membentuk kemudian tentu ditambah dengan yang ini CH3 CH2OH. Muatan formal dari C ini adalah elektron valensi adalah 4 dikurangi dengan ikatan 2 tambah 1 3 tambah elektron bebas 2, sehingga dengan demikian jumlahnya adalah -1. Tentu ini akan bermuatan negatif. Kalau kita lengkapi sebenarnya juga ada Na plusnya di sini. Untuk yang kedua, kita lihat di sini juga ini sama. Ini adalah hidrogen alfa. Cuman perbedaan yang di sini adalah bahwa hidrogen alfa ini terletak atau diapit oleh karbonnya, diapit oleh 2 buah gus karbonil. Hasilnya adalah tentu CH3 sama seperti tadi, dia akan ke H, elektronnya stabil. Sehingga dengan demikian ini ada elektronnya. Ya, ditambah dengan tentu yang ini etanol. Dan ini pun juga dengan cara yang sama kita dapatkan bahwa ini akan bermuatan negatif. Tentu Na-nya akan terikat ke sini. Dari tanda panah ini juga sudah menunjukkan bahwa dia kalau ini berarti lebih stabilnya adalah dalam bentuk karbonil. Sementara untuk yang kedua justru tanda panahnya kepanjang ke kanan. Berarti dia lebih suka dalam bentuk anionnya ini. Artinya di sini adalah bahwa tentu dia lebih suka membentuk anion dibandingkan dengan dalam bentuk ada H-nya di sini. Berarti dia lebih suka melepaskan H plus-nya, makanya dia akan lebih asam. Sebelumnya kita sampaikan bahwa hidrogen alfa yang terletak di dekat gugus karbonil itu bersifat asam. Apa alasannya? Yang pertama, kita lihat dulu, kita bikin dulu karbonilnya. Ini adalah di awalnya, hidrogen alfa ini yang kita maksud. Seperti yang kita tahu bahwa C ini akan lebih positif. Kenapa? Karena dia terikat dengan O yang lebih elektronegatif. Dengan demikian ini juga akan lebih positif juga C-nya. Karena berdekatan dengan O. Bagaimana dengan karbon alfa ini? Karbon alfa ini akan mengambil sebagian muatan dari sini akibat dari efek induktif. Karena adanya penarikan elektron ini. Sehingga dengan demikian ikatan C dan H-nya akan lebih lemah. Jadi di sini kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, kalau ikatan C dan H-nya lebih lemah, tentunya mengakibatkan H-nya lebih mudah putus. Itulah alasan yang pertama. Alasan yang kedua,
stabilisasi resonansi ion enolatnya di sini. Kita perhatikan untuk yang ini misalnya. Bagaimana resonansinya? Tentunya di sini elektron ini terjadi pergeseran ke sini. Hasilnya nah, ini karena sudah berikatan di sini, berarti dia berikatan langka. Dengan demikian terbentuk resonansi satu buah. Nah, bagaimana halnya dengan hidrogen alfa yang diapit oleh dua buah karbonil? Tentunya kita tulis dulu. Karena di sini terdapat dua buah gugus karbonil, berarti resonansi perpindahan dari ini bisa ke kiri dan bisa ke kanan. Hasilnya kalau perpindahannya adalah ke kiri, tentu akan menghasilkan ini kita rangkap. Itu yang pertama. Selanjutnya, kemungkinan lain juga ada, dimungkinkan karena memang di sini ada karbonil yang lain. Kita tulis tanda yang dengan yang biru, dia pindah ke kanan. Dan dengan demikian dia juga bisa menulis. Dengan demikian dia juga akan bisa membentuk resonansinya. Tempatnya terbatas, kita tulis di sini. Hasilnya adalah tentu kita rangkapnya sekarang ada di kanan. Dengan adanya dua buah resonansi yang bisa terbentuk, ini menunjukkan bahwa anion ini akan makin stabil. Tentunya kalau anionnya makin stabil, artinya juga adalah bahwa tentu H+-nya juga akan mudah untuk lepas. Dengan demikian, maka dia akan lebih asam. Berikutnya adalah tautomeri. Walaupun tidak dengan basa kuat, keasaman hidrogen alfa yang berdampingan dengan sebuah gugus karbonil seperti ini tentunya tetap akan terlihat. Jadi ini tetap dia bisa melepaskan berupa H+-nya. Suatu senyawa karbonil dengan hidrogen alfa yang bersifat asam seperti ini terdapat dalam dua bentuk yang disebut dengan tautomer. Apa itu tautomeri? Nah, ini tentu adalah prosesnya. Kalau tautomer berarti merupakan sebuah isomer yang nanti akan berbeda satu dengan yang lainnya hanya pada ikatan rangkap dan sebuah hidrogen yang berhubungan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat bentuk ini. Ini disebut juga dengan bentuk keto. Satu lagi,
Karena ini adalah merupakan isomer, berarti jumlah C dan H-nya sama. Sehingga dengan demikian, dan kalau kita perhatikan, bentuk ini adalah bentuk enol. Kenapa kita katakan enol? Karena di sini ada N-nya, di sini ada alkoholnya. Sehingga kalau kita gabung menjadi enol. Perubahan dari bentuk keto menjadi bentuk enol, itulah yang disebut dengan tautomeri. Kalau tautomernya berarti bendanya, zatnya, yaitu bentuk keto dan bentuk enol. Aldehid dan keton sederhana dalam arti kata tidak memiliki gugus yang lain, biasanya dia lebih suka dalam bentuk keto. Apa maksudnya? Nah, contoh begini. Ini aldehid. Berarti kalaupun dia bisa membentuk keto, tetapi ini akan lebih dominan. Nah, bagaimana halnya dengan senyawa yang memiliki lebih dari satu buah karbonil? Contohnya ini. Ini adalah senyawa, kalau kita lihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya adalah 24, karena 5 berarti pentana. Dion. Di itu menunjukkan bahwa ada 2 buah gugus ketonnya. Nah, apabila dia senyawa ini adalah bentuk ketonya tentu. Ini adalah bentuk ketonya. Karena seperti tadi dia bisa mengalami apa yang disebut dengan tautomeri. Sini. Maka apa yang terbentuk? Kita lihat di sini. Dia memungkinkan nanti akan membentuk senyawa seperti lingkar. Kita lihat. Ini seperti tadi. OH. Yang di sini ada C. Ya. Ini adalah CH. Sini C3. Ini adalah bentuk enol. Seperti tadi, N-nya ada di sini, alkoholnya adalah ini. Berarti ini adalah bentuk enol. Apa yang kita bisa lihat di sini? Kita perhatikan dulu. Berarti ini dia akan mampu untuk membentuk ikatan hidrogen. Nah, kalau kita sampaikan tadi bahwa untuk aldehid ataupun keton sederhana seperti ini, maka kecenderungannya bentuk ketolah yang lebih dominan. Sementara kalau dia bentuknya seperti ini, senyawa ini, berdasarkan data bahwa ternyata ini jumlahnya 20%. Sementara ini jumlahnya 80%. Dapat kita lihat di sini bahwa yang lebih banyak adalah dalam bentuk enol. Kenapa yang lebih banyak itu adalah dalam bentuk enol? Ada 2 alasan. Yang pertama, kita bisa lihat di sini bahwa ikatan rangkapnya yang berselang-seling. Sini Anda perhatikan, rangkap, tunggal, rangkap. Rangkap.
Jadi itu alasan pertama, adanya ikatan rangkap yang berkonjugasi. Yang kedua, kita bisa lihat di sini, yang kedua, adanya pembentukan ikatan hidrogen intramolekul. Adanya ikatan hidrogen intramolekul ini menyebabkan dia juga akan lebih stabil. Jadi yang kedua adalah ikatan hidrogen. Simpulan kita adalah bahwa di sini menjelaskan tentang tautomeri, bagaimana proses dari bentuk keto menjadi enol. Untuk aldehid sederhana, bentuk keto dan bentuk aldehid itu adalah yang dominan. Sementara apabila dia memiliki dua buah karbonil seperti ini, maka sebaliknya yang terjadi, bentuk enolnya yang lebih banyak. Alasannya adalah yang pertama, adanya ikatan rangkap yang berkonjugasi, yang kedua adalah adanya ikatan hidrogen intramolekul. Peristiwa tautomeri tadi itu akan mempengaruhi kereaktifan. Seperti yang kita tahu bahwa keton itu sulit dioksidasi. Malah secara ekstrim dikatakan bahwa keton tidak akan mengalami oksidasi. Bagaimana halnya dengan sebuah keton seperti ini yang memiliki hidrogen alfa? Tentunya seperti yang kita jelaskan bahwa dia ini bisa mengalami tautomeri. Karena keton ini menjalani tautomeri seperti yang tadi, untuk begini. Ini adalah bentuk tautomerinya. Ini bentuk keto, ini adalah bentuk enolnya. Kita perhatikan di sini bahwa dalam bentuk enolnya di sini terdapat ikatan rangkap. Di mana ikatan rangkap inilah yang bisa dioksidasi. Oksidator apa yang bisa kita gunakan? Tentunya juga adalah oksidator yang kuat. Contohnya adalah asam nitrat. Kita lihat contoh berikut. Ini adalah semua senyawa 1, 2, 3, berarti 3 heksanal. Dan kalau kita perhatikan di sini terdapat 2 buah hidrogen alfa. Ini kita tandai dengan 1, ini kita tandai dengan 2. Berarti ini juga akan bisa membentuk 2 buah enol nantinya. Kalau yang ke kiri atau yang 1, berarti nanti kata rangkapnya ada di sini antara C3 dan C4. Berarti dengan demikian dia akan membentuk
Kalau dalam bentuk yang kedua, kita bisa lihat di sini, berarti ikatan rangkapnya terbentuk antara C2 dan C3. Hasilnya nanti adalah tentunya berarti kalau kita perhatikan di sini, berarti ada dua kemungkinan N0 yang akan terbentuk. Adanya N0 ini, dimana tadi dikatakan bahwa adanya ikatan rangkap C ini, itulah yang nanti yang akan bisa dioksidasi oleh pengoksidasi kuat. Dalam hal ini, bisa dioksidasi menggunakan asam nitrat. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah pemutusan ikatan rangkap ini, karbon ujungnya menjadi gugus asam. Berarti dengan demikian, maka di sini kita bisa lihat, berarti ini terjadi pemutusan, C-nya adalah 1, 2, 3. Berarti dia akan membentuk asam karboksilat dengan 3 buah atom C. Selanjutnya, yang kedua tentunya adalah yang bagian kanan, C-nya juga ada 3. Berarti akan membentuk senyawa yang sama. Dalam hal ini adalah tentu adalah asam propanol. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan cara yang sama, ini direaksikan dengan pengoksidasi yang kuat, dalam hal ini adalah asam nitrat. Maka hasilnya adalah seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa akan terjadi pemutusan ikatan pada alkenanya, dan kedua ujungnya berubah menjadi asam karboksilat. Berarti dengan demikian, kalau dari kiri kita bisa lihat C-nya 1, 2, 3, 4. Berarti tentu akan membentuk asam butanol. Sedangkan yang di kanan, sisanya 2, berarti membentuk asam etanol. Biasanya, oksidasi dari sebuah keton ini digunakan untuk penentuan struktur molekul. Tautomeri dalam metabolisme karbohidrat. Tahap pertama dalam metabolisme karbohidrat, khususnya dalam hal ini adalah pati ataupun gula. Bagaimana di dalam tubuh itu terjadi pemecahan dari karbohidrat itu sendiri menjadi glukosa. Pembentukan dari glukosa itu sendiri ini tentu melalui tahap hidrolisis. Selanjutnya, glukosa ini akan dirubah menjadi CO2 dan H2O plus energi tentunya. Di mana nanti pada tahap awalnya itu adalah pembentukan apa yang disebut dengan glukosa 6-fosfat, di mana ini akan mengalami isomerisasi menjadi fruktosa.
seperti yang kita tahu bahwa glukosa itu mengandung gugus aldehid serta polialkohol, sedangkan fruktosa itu mengandung gugus keton plus polihidroksida. Nah, bagaimana pembentukan dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat? Nah, ini tidak lebih dari reaksi sebelumnya yang kita tahu, yaitu tautomeri. Biasanya isomerisasi ini terjadi dengan bantuan enzim. Nah, kita tulis dulu secara umum. Ini tentu adalah berupa aldehid. Nah, dari aldehid ini dia akan membentuk enadiol. Dimana seperti yang kita tahu bahwa ini ada H juga sebenarnya. Di sini akan memberikan alkena. Sehingga nanti yang terbentuk itu adalah ini berubah menjadi alkohol seperti yang sebelumnya menjadi OH. Nah, ini akan berikatan rangkap. Sehingga dengan demikian dia membentuk apa yang disebut dengan enadiol. Nah, untuk selanjutnya, kalau awalnya gugus karbonilnya ada di atas, nah di sini juga sama kemungkinannya. Berarti gugus ini adalah enol untuk ini, maka ini pun juga bisa berubah menjadi gugus keton. Sehingga dengan demikian dia akan membentuk C. Nah, ini akan menjadi gugus keton, sementara ini akan menjadi CH2OH. Berarti ini adalah awalnya bentuknya aldehid berubah menjadi bentuk keto. Dalam hal ini dia melalui enadiol. Jadi perubahan sebenarnya dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat ini sebenarnya sederhana seperti pembentukan tautomeri seperti ini. Gimana kalau kita perhatikan di sini awalnya C1-nya adalah berupa aldehid, nanti membentuk enadiol untuk selanjutnya membentuk keto. Ini adalah senyawa glukosa. Nah, tadi kita sudah sampaikan bagaimana pembentukan dari sebuah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Ini dengan adanya enzim fosfat yang terjadi itu adalah reaksinya dengan C yang ke-6. Sehingga hasilnya adalah OH-nya kanan, kiri, kanan, kanan. Nah, di sini baru masuk CH2O, PO3, H min. Sini H, tinggal dilengkapi. Selanjutnya adalah pembentukan tautomeri tadi. Mana kalau kita perhatikan di sini, dia akan membentuk enol dulu. Berarti ini akan menjadi CH2OH. Ini berikatan rangkap. Ini ada yang lain tinggal dilengkapi. Berarti ada 3 lagi.
Nah, ini CH2OPO3H. Nih. Di sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan enadiol tadi. Dimana ini nanti akan bisa berubah menjadi gugus keto. Hasilnya, nah hasilnya adalah kita tulis ke sini. Hasilnya, dimana ini akan menjadi gugus keton nantinya. Sementara kalau yang atasnya tetap berupa CH2OH, kalau yang bawah tinggal disalin. Kanan, kiri. H-nya tinggal dilengkapi. Berikutnya ini CH2OPO3H. Ini sudah dalam bentuk fruktosa. Berarti ini adalah sebenarnya adalah fruktosa 6-fosfat. Yang awalnya ini berupa glukosa 6-fosfat. Pembentukan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat merupakan proses dari tautomeri, dan ini keduanya adalah merupakan isomer. Selanjutnya, setelah terbentuk fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim 1,6-difosfat, nanti akan terjadi pemaksa pisahan atau pemutusan ikatan di antara C3 dan C4. Senyawa yang dihasilkan itu adalah dimana ini pada ujungnya akan menjadi fosfat seperti ini. CH2OH. Sementara ujung yang ini akan menjadi gugus aldehid. Kemudian ini yang berikutnya tinggal disalin, berarti ini OH di sebelah kanan menjadi CH2O P3-. Kalau ini namanya adalah dihidroksi aseton fosfat. Sedangkan ini adalah gliseraldehid tiga fosfat. Nah, nantinya sebelum masuk pada tahap berikutnya, dihidroksi aseton fosfat dirubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Bagaimana pembentukannya? Dari merubah senyawa yang ini menjadi ini. Berikut kita akan jelaskan. Lagi-lagi ini adalah merupakan proses isomerisasi melalui tautomeri. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana perubahan dari dihidroksi aseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Seperti yang kita sampaikan bahwa ini adalah proses isomerisasi melalui tautomeri. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ini akan menjadi OH, ini akan menjadi ikatan rangkap. Sebenarnya ini adalah pembentukan enol itu tadi. Tentu dalam hal ini adalah enadiol.
Nah, dari bentuk inilah terjadi perubahan. Nah, tentunya dalam hal ini perubahan dari enadiol ini di mana ada dua kemungkinan, ini ada OH, ini ada Na-nya. Kalau ini yang menjadi karbonil, maka dia akan balik lagi ke awal. Tentunya yang menjadi karbonil adalah yang bagian bawah. Sehingga nanti akan terbentuk bentuk ini. Kalau kita tata ulang, dalam arti kata aldehidnya kita taruh di atas, maka kita akan dapatkan nah, inilah senyawa yang disebut dengan glyceraldehyde Nah, inilah yang disebut dengan senyawa glyceraldehyde 3-fosfat. Barulah setelah ini terbentuk, proses berikutnya bisa terjadi. Kenapa kita hanya sampai di sini? Karena kita hanya akan memperlihatkan terjadinya tautomeri itu. Dimana kita lihat dan perhatikan dari awal, pembentukan dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat, itu adalah pembentukan dari proses isomerisasi melalui tautomeri. Demikian juga bagaimana perubahan dari bentuk dihidroksiaseton fosfat menjadi glyceraldehyde 3-fosfat, itu juga merupakan proses isomeri melalui tautomeri. Demikianlah yang bisa disampaikan pada materi aldehid dan keton bagian ke-8 yang membicarakan tentang reaktivitas hidrogen alfa dan tautomeri. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.